Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi satu pertanyaan, apakah manajemen merupakan ilmu baru? Terjawab ya, bahwa manajemen itu merupakan suatu bukan ilmu yang baru, sudah dijalankan pada masa-masa bahkan masa sebelum Masehi. Jadi ini buktinya bahwa ada piramide, ada tembok ke Cina yang panjangnya ribuan kilometer, ada Ka'bah, ada Borobudur. Ya. Itu merupakan bukti bahwa manajemen sudah ada pada masa-masa sebelum Masehi. Yang kedua, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Owen dan Babbage, dua pionir dalam ilmu manajemen, dikenal dalam dua pionir, Owen dan Babbage, bahwa di sini manajemen secara keilmuan baru dirumuskan kurang lebih di akhir abad ke-18 secara keilmuan baru ditemukan pada masa abad ke-18, akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 Masehi secara keilmuan, ya. Secara keilmuan. Tetapi pada bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa manajemen itu sudah ada sejak masa sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Piramide itu adalah suatu bangunan prasasti yang luar biasa sebelum Masehi. Kemudian di antara tokoh yang mula-mula memperkenalkan manajemen secara keilmuan adalah Robert Owen. Tahunnya adalah 1771 sampai 1858. 1771 sampai 1858. Dan Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871. Barangkali masanya mereka itu, Owen dan Charles ini bertemu pada masanya ya. Karena di sini Owen sampai 1858. Kemudian di sini Charles memperkenalkan ilmu manajemen pada masa itu pada tahun 1792 ya. Cuma dalam sejarah apakah mereka bertemu secara fisik. Kalau masanya barangkali bertemu, masanya ya, tahun berjalannya bertemu. Di sini dijelaskan bahwa Owen adalah seorang pembaru dan industrialis dari Inggris, adalah di antara tokoh pertama yang menyatakan perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan pekerja. Adapun Charles di sini menyatakan bahwa seorang ahli matematika dari Inggris adalah orang yang pertama kali berbicara mengenai pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Nah, efisiensi ini terkait dengan manajemen. Kemudian yang pertama, Owen bahwa sumber daya manusia, perlunya sumber daya manusia di dalam organisasi dan kesejahteraan para pekerja. Dan Charles menyatakan pentingnya efisiensi dalam proses produksi. Masih terkait ya. Produksi adalah tidak terlepas daripada SDM, sumber daya manusia. Jadi menurut Owen pentingnya sumber daya manusia. Menurut Charles Babbage bahwa perlunya efisiensi dalam proses produksi.
dia meyakini akan perlunya pembagian kerja dan perlunya penggunaan matematika dalam efisiensi. Dalam penggunaan matematika atau hitung-hitungannya ya, dalam efisiensi penggunaan fasilitas dan material produksi. Jadi Charles menekankan perlunya hitung-hitungan ya, yang diproduksi, kemudian materialnya, kemudian cost sumber daya manusianya, itu menjadi satu konsep awal daripada pengenalan daripada ilmu manajemen ya. Setelah Owen dan Babak ini, tokoh-tokoh manajemen yang lain bermunculan seiring dengan perubahan besar-besaran dari kegiatan revolusi industri dan perkembangan kegiatan ekonomi dari satu negara ke negara lainnya. Jadi di mana di sini setelah Owen dan Robert Owen dan Charles Babbage ini muncul para ilmuwan-ilmuwan yang terkait dengan industri ya, industri yang dimana perlunya suatu hitung-hitungan terhadap suatu produksi dan sumber daya daripada materi produksi tersebut. Kalau menurut Robert Owen bahwa pentingnya sumber daya alam ya, sumber daya manusia, pentingnya sumber daya manusia di dalam organisasi kesejahteraan pekerja. Penekanannya oleh Charles bahwa pentingnya hitung-hitungan matematika ya, efisiensi dalam sebuah kegiatan produksi. Jadi itu di tujuan pertama, mengetahui secara umum perkembangan dalam ilmu manajemen sudah terjawab ya adik-adik, bahwa di situ ada di dalam sejarah ilmu manajemen. Kemudian di sini kita akan menampilkan di bagian B 3 kelompok pemikiran dalam ilmu manajemen, termasuk di sini adalah mengetahui kelompok besar dalam yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya, sifat-sifatnya ya. Jadi ini akan masuk pada tujuan yang kedua, mengetahui kelompok besar pemikiran yang terdapat dalam ilmu manajemen beserta karakteristiknya. Di mana di sini kelompok pertama adalah perspektif manajemen klasik ya. Perspektif manajemen plastik, kelompok yang pertama. Apa yang telah dikenalkan oleh Robert Owen dan Charles Babbage bahwa pada akhir abad ke-19 memberikan kontribusi yang berharga bagi para praktisi manajemen. Jadi Owen dan Babbage ini memberikan kontribusi besar, pengaruh besar ya, bagi para praktisi manajemen bahwa organisasi bisnis perlu dikelola secara benar. Ini adalah kelompok pertama, bahwa organisasi bisnis perlu dikelola secara benar, terutama jika organisasi tersebut berskala besar dan melibatkan banyak pekerja dan melibatkan banyak orang-orang atau pekerja sumber daya manusia ya, yang harus dikelola. Karena perusahaan besar tentu membutuhkan perencanaan ya di awal, kemudian membutuhkan pengawas, kemudian membutuhkan ketertiban dalam keuangan, efisiensi dalam produksi. Jadi di sini perlunya
suatu organisasi besar yang melibatkan banyak sekali orang dan sumber daya yang harus dikelola. Kontribusi daripada Charles Owen dan Robert Babak bahwa seolah-olah telah membukakan mata para praktisi bisnis pada saat itu bagaimana seharusnya menjalankan bisnis supaya bisnisnya memiliki tujuan profit, ya, supaya bisnisnya dapat mensejahterakan sumber daya manusianya, SDM-nya, supaya bisnisnya dapat memiliki fungsi daripada sumber daya alam yang efisien, ya, efisien. Kemudian bermunculan pula setelah itu berbagai perspektif dalam ilmu manajemen sebagai alat untuk menjalankan organisasi bisnis. Manajemen sebagai alat untuk menjalankan organisasi bisnis. Di antara perspektif yang muncul adalah kelompok pertama yang dikenal sebagai perspektif manajemen klasik atau classical management perspective. Nah, ini perspektif ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu di mana mereka yang memandang manajemen sebagai salah satu atau sebuah proses sains, ya, sebuah proses sains, dan manajemen sebagai sebuah kegiatan administrasi. Di sini adalah kelompok manajemen ilmiah atau scientific, di mana di awal abad ke-20 produktivitas menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Makanya di sini perlu manajemen, perlu keteraturan dalam setiap menjalankan produksinya. Bisnis pada saat itu sangat berkembang dan modal juga tersedia dengan mudah. Akan tetapi hasil atau output yang dihasilkan para pekerja, di mana di sini terutama yang memenuhi standar tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sehingga di sini fenomena ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja dalam menghasilkan output produk yang diperlukan oleh masyarakat sangat rendah, ya, masih sangat tidak memadai. Jadi di sini tentu membutuhkan skill supaya produktivitasnya dapat memenuhi produktivitas yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Di antara ide yang telah dihasilkan adalah dengan meningkatkan produktivitas pekerja, menyerap banyak tenaga pekerja, ya, secara individual. Ide yang dihasilkan pada masa ini pada giliran berikutnya dikenal sebagai kelompok aliran saintifik, ya, aliran saintifik. Di antara tokoh-tokoh kontributor dalam kelompok ini adalah banyak, ya. Di antaranya adalah Frederick Winslow Taylor, kemudian Frank Gilbert, kemudian Lillian Gilbert, ya, suami istri. Di antara kontribusi yang pernah diberikan Taylor adalah apa yang dinamakan dengan time and motion studies atau studi mengenai penetapan standar pekerja yang didasarkan pada penghitungan waktu yang terkait dengan efisiensi waktu, ya. Di mana ide ini dirumuskan pada saat Taylor bekerja di Midfield Steel Company di Philadelphia, Amerika. Ide ini dirumuskan pada saat Taylor bekerja di situ. Ide ini berangkat dari kenyataan bahwa para pekerja di perusahaan bekerja di bawah standar dari apa yang sebenarnya mampu mereka kerjakan. Jadi barangkali di sini perlu
pengaturan daripada pekerja yang memiliki hasil output yang sangat di bawah standar, ya, sangat di bawah standar dari kemampuan mereka yang mereka kerjakan. Secara ringkas di sini betul bahwa keteraturan itu menjadi hal yang penting dalam satu manajemen, efisiensi dan sebagainya. Di mana di sini pentingnya standar kerja diiringi dengan standar waktu dan yang efisien, kemudian standar produk, kemudian hasilnya apa, outputnya apa dari standar kerja, kemudian standar waktu, efisiensi waktu, kemudian standar produk, kemudian outputnya apa yang dapat dihasilkan. Dari standar produk di sini tentu melibatkan standar biaya produksi cost. Berapa biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, ya, yang melibatkan di sini melibatkan bahan baku dan upah dari pekerja. Dan ini sini masuk dalam standar produk yang di mana di sini standar biaya produksi. Kemudian standar biaya produksi juga mencakup daripada motivasi daripada pekerja dan upah intensif, ya, upah intensif. Jadi itu kos-kos yang dikeluarkan. Upah intensif artinya barangkali ada bonus-bonus yang diberikan intensif, ya, intensif biaya yang dikeluarkan untuk terkait dengan prestasi daripada pekerja yang mencapai daripada standar yang telah ditentukan. Tapi di sini outputnya jelas. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak tabel-tabel yang menyatakan berapa kos yang harus dikeluarkan terkait dengan sumber daya manusia. Di sini perhitungan upah diferensial melalui time and motion studies, ya. Di sini di mana kemampuan pekerja di sini, kemudian kemampuan pekerja dan jumlah upah yang diterima. Ini terkait dengan prestasi daripada kemampuan pekerja. Jadi setiap pekerja itu tidak memiliki kesamaan pendapat. Kalau misalnya standarnya tercapai, maka dia akan mendapatkan haknya. Tetapi kalau dia mencapai di bawah standar, maka dia akan dikurangi, ya, dikurangi haknya. Kemudian apabila ada pekerja yang melampaui standar daripada standar kerjanya, dia akan mendapatkan reward, ya. Akan mendapatkan reward, ya. Jadi di sini ada contoh-contoh 3 bagian. Yang pertama, yang A, karena mampu mengerjakan standar 25 unit atau di atas standar. Standarnya kan 20 unit, tetapi dia mampu menyelesaikan 25 unit dari standar yang ditentukan 20, maka dia akan mendapatkan upah lebih. Di sini 25 unit dikali 20.000 rupiah misalnya, maka dia mendapatkan 500.000 rupiah. Ini para pekerja yang melampaui pekerjaannya di atas standar, jadi tidak mendapatkan reward. Nah, di sini makanya ada di contoh B-nya di sini, karena pengerjaannya hanya 20 unit yang sesuai dengan batas standarnya, maka pekerja itu mendapatkan hak yang seperti standarnya saja, 20 dikali
17.500 rupiah. Jadi standarnya 25, maka dia mendapatkan 20 unit, dapat menyelesaikan pekerjaan 20 unit dikali 17.500, maka dia mendapatkan haknya sebesar 350.000 upahnya ya. Nah, di sini karena pengerjaan sebanyak 24 unit atau sesuai dengan standar. Maaf adik-adik bahwa standarnya di sini penetapan standarnya 24 unit bukan 20 unit. Dia sesuai pas dengan apa yang standar daripada produksi yang dapat dihasilkan. Dia menyelesaikan 24 unit sesuai dengan standar yang ditentukan, maka dia mendapatkan upah yang diterima sebanyak 24 unit dikali 20.000, maka dia mendapatkan 480.000. Nah, di contoh yang A itu bahwa pekerja dapat melampaui hasil produksinya, melampaui standar yang ditentukan oleh perusahaan. Melampaui, dia mendapatkan reward ya. Jadi, tetapi bagi pekerja yang tidak dapat melampaui standar yang ditentukan oleh perusahaan, artinya standarnya 24 tetapi dia hanya dapat menyelesaikan 20, maka upah yang diterima bukan 20.000 tetapi 17.500. Kemudian contoh yang ketiga, bagi mereka yang dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan, yaitu 24 unit, maka perusahaan membayar pekerja tersebut sebesar 20.000 dikali 24. Nah, ini yang rugi adalah para pekerja yang tidak dapat menyelesaikan standar yang paling baku, standar paling yang ditentukan, yang terendah. Nah, maka dia haknya turun menjadi 17.500. Sementara yang melampaui pas, maka haknya 20.000. Dan yang melebihi standar yang ditentukan oleh perusahaan, maka dia mendapatkan haknya 20.000 ditambah rewardnya 1. Jadi melampaui tertinggi, standar tertinggi. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.